Halo, selamat datang kembali. Hari ini kita bakal ngobrolin sesuatu yang kita pakai tiap hari, tapi mungkin jarang banget kita bedah. Bahasa. Yah, bahasa itu kan sistem utama kita buat mikir, buat ngobrol, buat nyampein informasi. Tapi pertanyaannya, seberapa jago sih kita pakainya? Terutama pas ngejelasin sesuatu? Coba deh bayangin, kamu lagi lihat sebuah benda untuk pertama kalinya. Nggak tahu namanya apa, gunanya buat apa, pokoknya bener-bener asing. Terus, gimana caranya kamu ngejelasin benda itu ke orang lain biar mereka ngerti persis apa yang kamu lihat? Nah, pertanyaan ini yang bakal kita coba pecahin bareng-bareng. Oke, kita mulai ya. Mendefinisikan sesuatu itu, sebenarnya mirip kayak jadi detektif. Kita harus kumpulin petunjuk-petunjuk. Kayak kategorinya apa, fungsinya gimana, terus apa yang bikin dia unik, supaya kita bisa ngasih gambaran yang utuh dan jelas buat orang lain. Oke, kita ambil contoh objek ini. Mungkin sebagian dari kalian udah familiar ya, tapi anggap aja kita semua belum pernah lihat benda ini sebelumnya. Namanya Erlenmeyer. Cuma dari namanya aja kita nggak kebayang apa-apa kan? Sekarang yuk kita coba bikin definisinya. Iya, secara teknis ini benar sih. Erlenmeyer itu memang peralatan lab. Tapi definisi ini ngebantu nggak? Sama sekali nggak kan? Peralatan laboratorium itu ada ratusan jenisnya. Jadi definisi ini tuh terlalu umum, nggak ngasih info yang kita butuhin. Nah ini dia, intinya definisi yang bagus itu harus spesifik. Harus bisa ngebedain benda yang kita maksud dari benda-benda lain yang mirip. Buat bisa gitu, kita perlu sebuah sistem atau semacam formula yang lebih terstruktur. Untungnya, ada loh kerangka buat ini. Sebuah formula 3 langkah yang simple banget, tapi bisa ngubah definisi yang tadinya kabur jadi super jelas dan akurat. Ini alat yang berguna banget buat bikin komunikasi kita jadi lebih efektif. Langkah pertama, kita masukin dia ke kelompok yang lebih besar, itu kategorinya. Kedua, kita cari tahu fungsi utamanya apa, gunanya buat apa sih? Dan yang ketiga, kita cari ciri khasnya, sesuatu yang bikin dia beda dari yang lain di kategori yang sama. Sekarang kita coba terapin formula tadi ke si Erlenmeyer ini. Pertama, kategorinya jelas peralatan laboratorium. Kedua, fungsi utamanya dibuat untuk menampung cairan. Nah, yang ketiga, ciri khasnya. Disinilah kuncinya. Bentuknya yang unik yaitu badan berbentuk kerucut dan leher silinder yang sempit. Dan inilah hasilnya. Pas kita gabungin ketiga elemen tadi, kita dapat definisi yang lengkap, spesifik, dan berguna banget. Siapapun yang dengar definisi ini, bahkan tanpa pernah lihat bendanya, pasti bisa langsung kebayang bentuk dan fungsinya. Misteri terpecahkan? Oke, kita udah berhasil bikin definisi yang keren. Tapi coba deh perhatiin, definisi itu sendiri kan dibangun dari kata-kata, ya kan? Nah, biar kita benar-benar jago soal ini, kita juga perlu paham gimana balok-balok penyusun ini, yaitu kata-kata, bekerja sama buat menciptakan sebuah makna. Gampangnya gini, di dalam kalimat itu biasanya ada 3 pemain utama. Ada kata benda, ini aktornya, bisa subjek atau objek. Terus ada kata kerja, ini aksi yang mereka lakuin. Dan yang terakhir, kata sifat, ini deskripsinya. Dia yang ngasih warna dan detail ke si aktor dan aksinya. Contohnya di kalimat ini, saya berlari dengan cepat. Saya itu kata bendanya, subjeknya. Berlari itu kata kerjanya, tindakannya. Dan cepat itu kata sifat yang ngejelasin gimana cara saya berlari. Masing-masing punya peran sendiri, dan waktu digabung, mereka ngebentuk gambaran yang utuh. Oke, kita udah punya formula, kita juga udah tahu peran tiap kata. Tapi bahasa itu kan nggak diem di satu tempat ya. Definisi itu harus diuji coba di dunia nyata, karena makna sebuah kata itu bisa aja berubah atau berkembang, tergantung gimana kita pakainya. Nah, sekarang tantangan baru, bukan benda, tapi sebuah tindakan yang umum banget. Makan. Gimana ya cara kita mendefinisikannya? Yuk kita coba pakai proses yang sama, tapi kali ini kita harus lebih fleksibel. Bayangin, kamu baru aja selesai makan bakso. Terus ada yang nanya, makan itu apa sih? Kamu mungkin bakal jawab, memasukkan bakso ke mulut. Kedengerannya logis kan? Tapi, definisi itu langsung gagal total pas kamu lihat ada orang lain lagi makan sosis. Di situ kita sadar, definisi kita tadi terlalu spesifik. Kata bakso harus kita ganti jadi sesuatu yang lebih umum, misalnya sesuatu, biar bisa mencakup semua kemungkinan. Dan disinilah pelajaran paling pentingnya. Definisi yang hebat itu nggak cuma akurat, tapi juga adaptif. Dia harus cukup kuat buat ngasih kejelasan, tapi di sisi lain juga harus cukup luas buat mengakomodasi contoh-contoh baru yang mungkin bakal kita temui nanti. Jadi, yuk kita rangkum sebentar apa aja yang udah kita pelajari.
Pertama, buat mendefinisikan sesuatu dengan jelas, pakai formula 3 langkah tadi. Kedua, pahami gimana kata benda, kata kerja, dan kata sifat itu ngebangun makna. Dan yang paling penting, selalu uji definisi kamu sama kenyataan di dunia nyata. Karena tujuan akhirnya kan biar komunikasi kita makin jelas, bukan cuma sekadar ikutin aturan yang kaku. Nah, sebagai penutup, aku mau ninggalin satu pertanyaan buat kalian renungin. Coba deh pikirin kata-kata kayak sukses, teman, atau bahkan cinta. Gimana kalian mendefinisikannya? Dan gimana definisi itu bisa jadi berubah seiring berjalannya waktu dan pengalaman kalian? Sampai ketemu di pembahasan berikutnya ya.